Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam Renungan Pengharapan Baru dari channel Terang Jalanku. Saya berharap Anda semua dalam kondisi yang sehat dan selalu semangat. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Pertolongan Tuhan yang Ajaib. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang hancur. Kami merasa sangat membutuhkan pertolongan-Mu. Tolonglah kami untuk mengatasi segala masalah yang sedang kami hadapi. Sembuhkanlah hati kami yang terluka. Berikanlah kami ketenangan dan damai sejahtera. Kami percaya bahwa Engkau akan selalu menyertai dan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, tanaman yang tidak disiram akan menjadi layu dan akhirnya bisa mati. Demikian pula kita sebagai manusia rohani membutuhkan air hidup dari Tuhan untuk dapat kita menjadi hidup kita bertumbuh, bahkan menghasilkan buah-buah yang baik. Tanpa pertolongan Tuhan, kita akan menjadi lemah dan tidak berdaya. Ya saudaraku, kita dapat melihat bahwa kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Tuhan adalah Bapa yang penuh kasih, Gembala yang baik, dan penolong yang setia. Dengan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kita akan mampu menghadapi segala tantangan hidup dengan penuh keberanian dan dengan penuh keyakinan. Oleh karena itu, saudaraku, janganlah kita menolak untuk senantiasa taat akan perintah Tuhan. Sebab di dalam Dia senantiasa ada pertolongan yang ajaib. Mari kita baca Lukas pasal 7 ayat 22 sampai 23. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Saudaraku, kita semua pernah mengalami kesulitan dan banyak penderitaan. Namun kabar baiknya adalah Yesus selalu siap untuk menolong kita. Melalui renungan ini, kita akan belajar bagaimana menerapkan kuasa penyembuhannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayat ini menyajikan sebuah kesaksian yang kuat tentang penyembuhan, tentang pemulihan, dan pertolongan dari Tuhan Yesus. Murid-murid Yesus diutus untuk memberitakan kepada Yohanes Pembaptis tentang mukjizat-mukjizat yang telah dilakukan oleh Tuhan. Yesus tidak hanya menyembuhkan penyakit fisik, tetapi juga memulihkan jiwa dan membawa kabar baik bagi mereka yang miskin. Ini menunjukkan bahwa pertolongannya bersifat menyeluruh, mencakup segala aspek kehidupan manusia. Mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus adalah manifestasi yang nyata dari kuasa Allah yang bekerja dalam dirinya. Melalui Yesus, Allah menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada umat manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika mengalami kemalangan, berbagai pertanyaan mungkin berkecamuk di benak kita. Mengapa ini menimpa saya? Kalau orang lain ditolong Tuhan, kenapa saya tidak ditolong? Mengapa Tuhan yang Maha Adil dan Maha Kasih tega membiarkan saya seperti sekarang ini? Saudaraku,
Mungkin Anda sedang bertanya-tanya mengapa Tuhan tidak kunjung juga menolong saudara. Anda mungkin mulai meragukan bahwa Tuhan itu benar-benar Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Adil dan Maha Kasih. Tengoklah kemegahan karyanya melalui alam semesta ciptaannya ini. Renungkanlah kehidupan Yesus yang nyata dalam sejarah, dalam penebusan dosa oleh kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya dari maut. Tidak ada alasan meragukannya ketika kita mempercayai kedaulatan Tuhan. Kiranya Anda tidak menjadi kecewa dan menolak Tuhan hanya karena Dia tidak memenuhi keinginan Anda sekarang ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tetaplah percaya dan bersabarlah dalam menanti pertolongan Tuhan yang ajaib. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita sedang menyatakan keyakinan kita bahwa Ia sanggup melakukan segala sesuatu, bahkan melampaui apa yang kita pikirkan atau apa yang kita harapkan. Sesungguhnya kesabaran adalah buah dari iman yang sejati. Ketika kita sabar dalam menanti, kita sedang menunjukkan bahwa kita benar-benar percaya pada Tuhan yang sempurna, sehingga kita senantiasa berharap dan kita menunggu. Tuhan seringkali bekerja dalam cara-cara yang ajaib dan di luar dugaan kita. Ia memiliki waktunya sendiri, waktu yang terbaik untuk bertindak, waktunya Tuhan, dan pertolongannya itu selalu datang pada saat yang tepat. Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca dalam renungan ini mengingatkan kita bahwa di dalam Yesus senantiasa ada pertolongan yang ajaib. Tidak peduli sebesar apa masalah kita dapat menemukan kekuatan dan penghiburan di dalam Tuhan. Mari kita terus mencari wajah-Nya dan mengandalkan kuasa-Nya dalam setiap langkah kehidupan kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang tidak terhingga. Kami percaya bahwa Engkau selalu beserta dengan kami. Bapa, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati. Kami mengakui bahwa kami seringkali merasa lemah dan tidak berdaya. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah sumber kekuatan kami. Tolonglah kami untuk senantiasa mengingat bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selalu ada pertolongan yang ajaib. Kami mohon agar Engkau menyingkapkan mukjizat-mukjizat dalam hidup kami. Biarlah kami mengalami kuasa penyembuhan-Mu dan pemulihan-Mu, baik secara fisik maupun rohani. Jauhkan kami dari segala keraguan dan ketakutan. Kami percaya bahwa Engkau akan menjawab doa kami sesuai dengan kehendak-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Teruslah hidup dalam iman dan pengharapan supaya kita dapat menikmati pertolongan Tuhan yang ajaib. Saudaraku,
Saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka dapat diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.